Ya, salam Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan berikan kepada kita, dan hari ini akan menjadi hari yang lebih istimewa yang akan kita alami, karena malam ini kita akan beribadah kepada Dia. Itu sebabnya, saudara, siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Mari sebelumnya kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat saat ini, karena anugerah-Mu ada bagi kami. Kami kembali diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kami memuji dan menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Roh Kudus, nyatakanlah kehadiran-Mu bagi setiap kami. Dimanapun kami mengikuti ibadah ini, biarlah Roh Allah melawat setiap kami. Lakukan sesuatu yang besar, lakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup ini saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan biarlah semua hanya bagi-Mu Tuhan, untuk-Mu Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara, saya percaya kalau sampai hari ini kita ada, itu karena Dia menyertai kita, membawa kita melewati hari-hari hidup kita. Tanpa Dia, saya kira saudara kita tidak ada hari ini. Jadi mari dengan kesadaran ini kita mau bersyukur, kita mau puji dan tinggikan Dia. Haleluya. Katakan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
Kalau engkau merasakan penyertaannya, mari katakan dengan sungguh, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu Bapa. Kami persembahkan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Kami persembahkan syukur bagi-Mu, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kami percaya Tuhan, kami kuat karena Engkau. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkau yang membuat kami berdiri, Engkau yang meneguhkan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami sembah, kami sanjung, sebab Kau layak. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak Tuhan, Engkau layak Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat Tuhan. Engkau layak terima segala pujian, Engkau layak terima segala hormat, Engkau layak ditinggikan Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Roh Kudus, mari jamah setiap kami. Roh Kudus, mari turun jamah kami. Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya.
kasih, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Lihat hati kami Tuhan yang percaya padamu. Lihat kami Tuhan yang berharap padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih. Syukur Tuhan.
kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kekuatan-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan. Sungguh nyata hadir-Mu dalam ibadah kami malam ini. Kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih. Bapa, kami siapkan hati kami sekarang untuk kami terima kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Tuhan berbicara kepada kami. Sampaikan kebenaran-Mu. Karena Engkaulah sesungguhnya mengerti kondisi keadaan kami saat ini Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kebenaran firman ini membawa kami untuk tetap kuat. Membawa kami untuk tetap berpengharapan. Membawa kami untuk tetap teguh. Menaruh iman kami, percaya kami kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus terus kuasai kami. Supaya setiap kata, setiap kalimat firman-Mu kami mengerti, kami pahami, dan boleh menerangi langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya seperti yang Kau kehendaki, supaya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini saya ingin mengajak saudara untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman. Dan saudara-saudara, firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, saya mau beri judul saudara, teladan dari seorang nenek. Saudara, seorang nenek tua yang memberikan inspirasi kepada kita, satu hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Saudara-saudara, kalau kita mendengar kata seorang nenek, kita berpikir saudara pasti seorang yang sudah tua renta. Seluruh keadaan fisiknya mungkin sudah berubah. Tidak lagi secantik waktu dia masih muda. Barangkali juga kekuatannya pasti juga sudah berubah. Dan seringkali saudara orang lalu berpikir, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita harapkan, apa yang bisa kita dapatkan dari seorang nenek, seorang wanita yang sudah tua itu. Saudara-saudara, pernyataan-pernyataan yang seperti ini seringkali muncul. Bahkan tidak sedikit kita lihat ada sikap-sikap saudara yang sepertinya justru kehadiran seorang ibu yang sudah tua itu merepotkan. Itu membuat kita tidak nyaman, mengganggu saudara keberadaan kita, mengganggu privasi seseorang. Banyak kali saudara sikap-sikap yang seperti ini kita temukan. Saudara-saudara, memang kalau kita mengharapkan tenaganya, mungkin sudah tidak ada. Kalau kita menghadapkan ide-ide cemerlangnya, barangkali dia sudah tidak mampu lagi memberikan itu, saudara. Tapi jangan lupa, saudara, usia yang lanjut, keberadaan yang nampak di depan kita itu sesungguhnya satu bukti, saudara, bahwa dia sudah melewati satu masa hidup yang begitu panjang. Dan saudara-saudara, kehidupan yang sudah dilewati itulah saudara yang bisa kita lihat menjadi inspirasi di dalam kehidupan kita, menjadi sebuah teladan bagi kehidupan kita. Apa yang dia alami, mungkin kegagalannya, mungkin kesuksesannya, mungkin ketidakbenarannya, atau kehidupan yang kudus, itu bisa memberikan satu inspirasi yang akan menjadikan saudara kita berjalan menjalani hidup ini lebih bijaksana. Saudara-saudara, di dalam Injil Lukas pasal yang kedua diceritakan ada seorang wanita saudara yang berumur 84 tahun. Saudara-saudara, siapa wanita ini? Alkitab berkata dia adalah seorang yang bernama Hana. Saya ingin bacakan saudara Lukas pasal yang kedua. Mari saudara lihat ayat yang ke-36. Ayat itu berkata begini, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ untuk mengucap syukur kepada Allah
dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mencatat seorang yang bernama Hana. Jangan tertukar saudara dengan Hana, ibu dari Samuel. Tapi ini adalah Hana, saudara, yang sangat tidak dikenal. Boleh dikatakan hanya ada kisahnya, dicatat hanya dalam ayat-ayat ini saja. Jadi tidak ada dalam ayat yang lain. Saya coba cari referensi, saya coba cari buku-bukunya juga. Tidak ada saudara yang menceritakan banyak tentang seorang Hana ini. Saudara, hanya dicatat di sini siapa Hana itu. Dia adalah seorang yang sudah sangat lanjut, saudara. Dibilang dia adalah seorang nabi perempuan, anak dari seorang yang bernama Fanuel dari suku Aser. Itu yang dicatat tentang pribadinya, asal usulnya. Tidak ada saudara yang lebih daripada itu kita melihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengharapkan sesuatu, katakan yang lebih dari Hana, barangkali saudara kita tidak dapatkan apa-apa. Tetapi dengan baik-baik, apa yang dicatat ini sekalipun begitu singkat, sekalipun begitu pendek, tapi telah memberikan kepada kita sebuah inspirasi yang menurut saya sangat luar biasa. Ada hal-hal yang luar biasa saudara yang bisa kita pelajari, dan itu benar-benar menginspirasi saya secara pribadi ketika saudara saya baca ayat-ayat ini. Saya baca bukunya William Barclay. Bagaimana William Barclay menjelaskan saudara tentang Hana ini. Saudara-saudara, dia katakan begini, ada 3 hal yang bisa kita pelajari, yang benar-benar menginspirasi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan sekarang ini. Yang pertama, saudara, dibilang Hana adalah seorang janda yang telah mengenal kesedihan. Bukan hanya sekedar mengenal, tapi mengalami kesedihan. Tetapi saudara, ia tidak hidup dalam kesedihan itu. Jadi saudara-saudara, dia adalah seorang nenek, seorang janda yang telah mengenal kesedihan, namun tidak bersedih. Saudara-saudara, sedikit bisa kita coba membayangkan bagaimana kehidupan Hana. Alkitab bilang, setelah dia menikah, saudara, dia hidup bersama dengan suaminya selama 7 tahun. Setelah itu suaminya meninggal. Saudara-saudara, dan itu menurut saya bukan satu hal yang mudah. Apalagi dalam budaya saudara orang-orang di timur sana. Saudara-saudara, yang namanya seorang wanita, seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, apalagi tidak punya anak, saudara. Itu saudara boleh dibilang mati tidak hidup juga tidak. Ya. Artinya saudara, dia paling-paling pilihannya itu dia kembali ke rumah orang tuanya. Mengharapkan saudara barangkali ada adik suaminya mau mengambil dia untuk menjadi istrinya demi meneruskan generasinya. Atau saudara, ya sudah, dia hidup menjanda sampai dia mati. Dan itu bisa terjadi saudara kepada Hana. Saudara, kita coba membayangkan bagaimana duka citanya, bagaimana kesedihan yang dialami oleh Hana sepeninggal suaminya itu. Saudara, saya coba renungkan, saya coba bayangkan bagaimana susahnya. Mungkin apa yang saya bayangkan, yang saya coba gambarkan tidak sempurna. Orang bilang begini saudara, hanya mereka yang pernah mengalami kehilangan teman hidupnya yang bisa merasakan bagaimana duka cita, bagaimana kesedihan yang dialami oleh seorang Hana ini. Saudara-saudara, mungkin kita yang masih hidup sebagai suami dan istri, suamimu masih ada, istrimu masih ada, susah untuk kita membayangkan sejauh mana kesedihan yang dialami oleh Hana. Apalagi kan tidak punya anak, saudara. Saudara-saudara, kesedihan dalam hidup itu bisa mendatangkan hal yang negatif dalam hidup kita, memang juga bisa memunculkan hal-hal yang positif. Saudara-saudara, saya baca sebuah artikel yang mengatakan begini, penelitian yang dilakukan di Eropa khususnya di Inggris, saudara, dikatakan seseorang yang ditinggal mati oleh pasangan hidupnya itu biasanya katanya tidak, saudara,
tidak pada umumnya nanti akan kembali mati pasangannya itu, saudara, orang yang ditinggal mati ini dalam waktu rata-rata 6 tahun. Kenapa bisa seperti itu? Memang ini terjadi umumnya, saudara, pada orang-orang yang sudah mengalami pernikahan begitu lama. Mungkin usia pernikahan sudah 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun. Ketika saudara pasangannya mati lebih dahulu, biasanya relatif waktunya singkat, tidak lama kemudian dia akan mati. Kenapa bisa seperti itu? Penelitian berkata, saudara, bahwa umumnya mereka itu orang-orang yang begitu berduka, bersusah hati, bersedih hati, saudara, karena ditinggal oleh orang yang dikasihinya. Jadi saudara-saudara, membayangkan keadaan Hana dalam waktu 7 tahun, saudara, lalu dia ditinggal pergi oleh suaminya, tidak memiliki anak, hidup saudara tanpa harapan. Yang harusnya saudara bisa menimbulkan pasti duka cita, kesedihan yang begitu mendalam. Dan saya tahu, saudara, saya bilang tadi, kesedihan itu bisa memunculkan akibat yang negatif. Saudara-saudara, kesedihan itu, saudara, bisa membuat orang menjadi kecewa. Kesedihan itu, saudara, bisa membuat orang menjadi benar-benar marah, menjadi benar-benar keras hati. Bahkan tidak sedikit, saudara, orang yang akhirnya berontak kepada Tuhan karena kesedihan yang begitu dalam. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus bilang begini sama murid-muridnya ketika Yesus akan tinggalkan mereka. Yesus bilang, jangan susah hatimu, jangan susah, jangan gelisah hatimu, percaya kepadaku, katanya. Jadi saudara, Yesus melihat ada satu tanda-tanda. Yesus melihat kesedihan, Yesus melihat rasa gelisah yang ada pada murid-muridnya ketika mereka akan ditinggalkan. Saudara-saudara, jadi kita lihat kesedihan itu memang, saudara, bisa membuat orang menjadi keras hatinya, menjadi menangis berkepanjangan, menjadi marah, menjadi berontak kepada Tuhan, saudara. Mungkin bisa saja dia tinggalkan Tuhan karena duka cita, karena kesedihan yang begitu mendalam. Tapi jangan lupa, saudara, ternyata di dalam sisi yang lain kita juga menemukan ada manfaat yang baik. Artinya begini, kesedihan itu tidak selalu, saudara, memunculkan hal yang buruk. Tapi kesedihan itu juga, saudara, bisa membuat seseorang menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih lembut, menjadi pribadi yang lebih simpati, menjadi pribadi yang mungkin lebih dekat kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh, lebih mengasihi Tuhan dibandingkan sebelumnya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Saudara-saudara, ini tergantung kepada sikap kita, kepada respon kita terhadap kesedihan itu. Ketika kita mengalami duka cita, ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami masalah yang mungkin membuat kita berduka, bersedih, saudara-saudara, bagaimana respon kita? Ini akan menentukan hasilnya. Negatifkah yang kita terima, atau saudara hal yang positif yang kita terima? Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, jadi semua ini tergantung kepada saudara dan saya. Bagaimana kita memandang tentang kesedihan itu, bagaimana kita memandang tentang masalah, bagaimana kita memandang, saudara, tentang persoalan-persoalan yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. Saudara-saudara, jika kita memandangnya sebagai sesuatu, saudara, yang akan menghancurkan hidup kita, apalagi kalau kita memandang Tuhan itu sebagai pribadi yang sepertinya semena-mena, sewenang-wenang, saudara, dia berikan lalu dia ambil gitu kan. Saudara, dia kasih kita menikah, lalu saudara hanya dalam waktu singkat setelah itu dipanggil, diambil pasangan hidup kita. Saudara-saudara, banyak kali orang, saudara, menjadi kecewa dan marah kepada Tuhan ketika mereka melihat sepertinya Tuhan itu pribadi yang semena-mena, seenaknya, sesuka-sukanya saja dengan segala kekuasaan yang ada. Saudara, kalau kita memandang Tuhan seperti itu, maka hal-hal yang buruk yang akan muncul ketika kesedihan itu datang.
ketika sesuatu menimpa dalam hidup kita. Tetapi saudara berbeda dengan Hana. Ketika dia mengalami duka cita, ketika dia mengalami kehilangan orang yang dia kasih, yang selama ini hidup bersama-sama dengan dia selama 7 tahun. Tapi kita melihat ada hal-hal yang positif yang muncul justru di dalam pribadi Hana. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Saudara, karena Hana memiliki satu pandangan yang berbeda tentang semuanya itu. Hana memiliki satu pandangan yang berbeda tentang Tuhan. Sehingga saudara, hal yang positif itu tetap terjadi. Sekalipun yang tidak menyenangkan itu dia alami dalam hidupnya. Saudara-saudara, kalau kita ini memandang Allah sebagai Bapa yang baik, maka kita akan mengerti saudara, bahwa tangan seorang Bapa yang baik itu tidak akan pernah menyebabkan anaknya menangis dengan sia-sia. Sekali lagi saya mengatakan, kalau kita percaya, kalau kita memandang bahwa Allah yang kita sembah dia adalah Bapa yang baik, saudara-saudara, dia sebagai Bapa yang baik itu tidak akan pernah, saya ulangi, tidak akan pernah menyebabkan anaknya menangis dengan sia-sia. Kita bisa menangis karena duka cita. Kita bisa menangis saudara karena masalah yang kita hadapi. Kita bisa menangis mungkin karena kegagalan yang kita alami. Kita bisa menangis mungkin karena kehancuran yang kita alami. Tapi kalau hati kita, pandangan kita tetap berkata dia adalah Allah yang baik, maka dengar saudara, Allah yang baik, Bapa yang baik itu tidak akan pernah membiarkan tetesan air mata kita ini menjadi sia-sia. Tapi dia akan memunculkan sesuatu yang indah dari duka cita kita ini. Yang kedua, kita lihat saudara apa yang dialami oleh Hana. Hana memang dia adalah seorang janda yang mengalami kesedihan, tapi dia tidak pernah bersedih. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu adalah Allah yang baik. Dan dia mengerti kebaikan Allah itu yang akan membuat air matanya menjadi tidak sia-sia. Lalu yang kedua yang bisa kita lihat saudara, dibilang dia sudah cukup tua. Dia berusia 84 tahun. Saudara, usia yang tua tapi tidak pernah kehilangan harapan. Sekalipun usianya sudah tua, saya melihat tetap ada sebuah harapan yang terus membara di dalam hidupnya Hana itu. Padahal nih saudara, kalau kita pelajari, umur kita semakin bertambah. Biasanya saudara, pada umumnya orang akan mulai kehilangan pengharapannya. Ya, kalau kita bicara secara jasmani pasti saudara, yang dulunya mungkin Hana itu cantik, sekarang mungkin sudah kehilangan kecantikan. Dulu dia seorang wanita yang mungkin energik saudara, lincah, punya kekuatan, tapi sekarang sudah termakan oleh umur. Mungkin sudah tidak selincah dulu. Dulu saudara mungkin dia bisa begini dan begitu dengan baik saudara, tapi mungkin sekarang sudah terbatas karena termakan oleh usia. Bapak ibu saudara sekalian, secara fisik kadangkala umur kita semakin bertambah, pasti akan semakin merosot kekuatan kita. Akan semakin berkurang saudara kekuatan kita. Sayangnya saudara, ada banyak orang justru bertambahnya usia, mereka mulai juga kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Saudara, orang bilang begini, waktu kita masih muda, wah kita punya cita-cita mungkin setinggi gunung Cermai, bahkan lebih daripada itu. Dan kita punya kekuatan, semangat untuk mengejarnya itu. Begitu kuat kita saudara, begitu semangat kita untuk meraihnya. Berjalannya waktu terus bertambah, belum juga tercapai itu saudara apa yang kita harapkan. Orang kadang-kala mulai pikir, waduh kekuatan saya sudah berkurang. Saya tidak bisa lagi seperti dulu. Dulu barangkali kalau saya lari sekian 1 jam saya bisa menempuh sekian kilometer. Barangkali sekarang 1 jam hanya beberapa meter yang bisa saya tempuh. Dan saudara, orang dengan kondisi yang seperti itu mulai kehilangan harapannya. Apa yang dulu dia harapkan, yang dia begitu rindukan, semakin memudar. Bahkan tidak sedikit orang saudara yang akhirnya kecewa, yang akhirnya marah saudara, dan hal itu akhirnya berdampak buruk dalam kehidupannya.
Tadi malam saudara, saya ikuti perkumpulan Full Gospel Businessman. Seorang dia bercerita ketika dia mengalami kebangkrutan dalam bisnisnya. Waktu itu memang dia belum percaya Tuhan. Lalu ada seorang hamba Tuhan datang kepada dia dan bertanya, kenapa kamu susah? Apa sih masalahmu? Lalu saudara, dia cerita dengan hamba Tuhan itu. Setelah hamba Tuhan itu dengar cerita itu, hamba Tuhan bilang begini, masalahmu seperti itu kecil bagi Tuhan. Nggak susah untuk Tuhan membalikkan semua keadaan ini. Tidak susah untuk Tuhan itu benar-benar membalikkan kembali apa yang hilang. Memulihkan kembali keadaanmu. Saudara tahu, ini orang yang sedang terpuruk mendengar kata-kata hamba Tuhan. Dia berpikir, wah luar biasa. Oke, dia bilang, apa yang harus saya lakukan? Hamba Tuhan itu dengan santai bilang ini, kamu bertobat sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan. Dengan begitu Tuhan akan pulihkan. Dia pikir nggak terlalu susah saudara untuk bertobat dan percaya sama Tuhan. Akhirnya dia bilang, oke, saya mau percaya Tuhan. Singkat cerita saudara, dia percaya Tuhan, dia berdoa, dia terus. Seminggu dia tunggu, sebulan dia tunggu, masih berapi-api, sudah masih penuh dengan harapan. Lewat 2 bulan masih seperti itu. Masuk begitu bulan yang ke-6 saudara, dia mulai pikir, mana ini? Jangankan dia bilang, Tuhan pulihkan, katanya kecil masalah saya. Katanya masalah saya ini sepele di hadapan Tuhan. Tapi mana buktinya sudah hampir 7 bulan, 6 bulan ini tidak ada kenyataannya. Tidak benar ini. Dan saudara lihat mulai saat itu dia mulai marah. Dia mulai kecewa saudara. Dia tanya sama hamba Tuhan, mana semua yang kamu katakan itu bohong. Bapak ibu saudara sekalian, lewat kisah ini yang saya mau katakan sama saudara begini. Kita lihat di awal mungkin kita masih bersemangat. Menantikan harapan kita. Menantikan saudara apa yang kita rindukan. Menantikan kuasa Tuhan. Kita masih menggebu-gebu dengan luar biasa. Tapi dengan berjalannya waktu. Berjalannya waktu terus. Apalagi kita sudah semakin tua dan semakin tua. Saudara tahu, tidak sedikit orang akhirnya hilang pengharapan. Tidak ada gairah hidup lagi. Orang lalu berpikir, apa yang bisa saya lakukan di usia saya yang seperti ini? Apa yang bisa saya kerjakan? Apa yang bisa saya buat? Sudah tidak ada apa-apa lagi. Dan saudara-saudara, banyak orang bersikap seperti itu. Tapi dengar baik-baik. Hana umurnya 84 tahun. Dia hidup seorang diri. Pernah mengalami kesedihan, kekecewaan yang begitu dalam, saudara. Tapi dia tidak pernah dia tidak pernah kehilangan harapannya kepada Tuhan. Sekalipun usianya sudah begitu lanjut, harapannya begitu teguh kepada Tuhan, saudara. Saudara-saudara, ini yang perlu kita pelajari. Kadangkala kita, saudara, seperti orang yang saudara, hanya semangatnya sebentar saja. Wah, sementara ini kita begitu menggebu-gebu. Waktu berjalan, saudara, lalu kita hilang. Kita tidak lagi punya harapan. Kita mungkin mempertanyakan Tuhan, mana buktinya? Katanya akan begini begitu, mana buktinya? Tapi tidak ada nyatanya. Saudara-saudara dengar baik-baik. Hana tidak seperti itu. Nah, ini yang perlu kita belajar di sini. Sekalipun dia mengalami kesedihan, tapi kesedihan tidak menguasai hidupnya. Saudara-saudara, dia bangkit karena dia tahu Bapa itu tidak pernah menyia-nyiakan air mata tangisan anak-anaknya. Saudara, sekalipun dia sudah termakan oleh usia, dia tidak pernah hilang harapannya. Dia tidak pernah merasa diri tidak berguna. Dia tidak pernah merasa aku tidak bisa apa-apa lagi. Hanya tinggal nunggu kematian. Dia tidak pernah berpikir begitu. Tapi dia tetap berfungsi. Alkitab bilang dia menjadi seorang nabi wanita, saudara. Bagi orang Israel, bagi orang-orang Galilea khususnya. Jadi saudara-saudara lihat. Di usia yang senja, sekalipun secara fisik mungkin tidak ada harapan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ternyata saudara, kebersamaannya dengan Tuhan itulah ini yang mengubah segala sesuatunya. Saudara, bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kita kembali kepada ayat yang kita baca tadi, maka kita akan lihat saudara apa yang dilakukan oleh Hana. Alkitab bilang begini, saudara. Dikatakan mulai ayat yang ke-37. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Dibilang ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam
beribadah, dengan berpuasa dan berdoa. Jadi saudara-saudara, ini kuncinya. Ini rahasia kemenangan Hana. Sekalipun ada begitu banyak duka cita, ada banyak kepahitan, banyak kekecewaan yang mungkin dia alami, tapi itu tidak pernah menguasai kehidupannya. Kenapa saudara? Dibilang dia senantiasa ada dalam hadirat Allah. Dia senantiasa ada di rumah Allah. Dia senantiasa dekat dengan Allah. Dia senantiasa selalu bersama-sama dengan Allah. Saudara-saudara, ini bagi saya sesuatu yang luar biasa. Orang yang dekat dengan Tuhan, saudara, dia tidak akan pernah menganggap kesusahan, kesedihan hidupnya itu sesuatu yang menghancurkan hidupnya. Orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak akan pernah, saudara, termakan oleh usia, lalu usia itu menghilangkan harapannya. Tidak akan, saudara. Memang secara fisik kita pasti menurun, tapi pengharapan kita, iman kita kepada Dia tidak boleh menurun. Dan bagaimana itu bisa terjadi, saudara? Dekatlah dengan Tuhan. Kembali tadi malam saya mendengar tentang orang tua, saudara, yang punya katakan kesibukan pelayanan yang begitu sederhana. Setiap hari, saudara, dia datang, dia kunjungi orang-orang sakit di rumah sakit. Ini di Bandung, saudara, orangnya sudah meninggal. Jadi setiap hari, saudara, dia datang, bukan hanya orang Kristen, pokoknya dia datang, orang sakit diajak ngobrol gitu, saudara, dia ngobrol, mungkin dia doakan, dia ada sesuatu dia bisa bagi gitu. Itu terus dilakukan setiap hari, saudara. Sampai satu hari, lalu istrinya, saudara, bilang sama suami ini, saya mau pergi ke pasar ya, papa tunggu di rumah sebentar. Iya. Saudara-saudara, ketika istrinya datang, ini si suami didapati, saudara, sudah pakai jas lengkap gitu, sedang berbaring tidur. Istrinya bingung, ini suami mau kemana begitu ya. Kenapa dia pakai jas? Ini bukan hari Minggu juga, atau ada acara undangan atau apa pesta pernikahan? Tidak. Saudara, waktu istrinya menghampiri, dia digoyang-goyang, ternyata sudah mati. Saudara-saudara, mengapa begitu? Saya cuma berkesimpulan begini, saudara. Dari kesaksian tadi malam itu saya dengar, orang ini begitu dekat dengan Tuhan, sehingga sepertinya Tuhan memberitahu kepada dia, kamu sudah tidak lama nih, jam sekian mungkin begitu kamu akan pulang. Ayo, aku akan jemput kamu. Dia sudah bersiap, dia mandi, saudara, bersih, dia sudah pakai jas dan berbaring, dan dia pulang, saudara. Jadi saudara lihat, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dia punya pengharapan yang tidak pernah hilang. Jadi mari dengar baik-baik. Hana memberikan kepada kita sebuah teladan, sebuah contoh yang luar biasa. Apa yang sedang kau doakan hari ini? Apa yang sedang kau minta hari ini? Mungkin kau meminta pasangan hidup, engkau berharap anak-anakmu sukses, engkau berharap mungkin memiliki sesuatu, atau apapun juga yang menjadi harapanmu. Kalau sekarang kau mulai merasakan mulai menurun harapanmu, karena waktu berjalan terus tapi itu tidak pernah menjadi nyata. Saudara, dengar baik-baik. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, harapanmu pasti akan muncul. Harapanmu pasti akan tiba. Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan, saudara. Itu sebabnya tetapkan dalam hatimu saat ini, apapun yang sedang kau alami, engkau punya Yesus. Yesus itulah harapan kita. Dia adalah Tuhan kita yang tidak akan mengecewakan kita. Saudara-saudara, Hana membuktikan itu. Selama ini mungkin dia bicara dengan Israel, akan datang sang Mesias. Saudara, mungkin sudah sekian lama, sekian banyak dia sampaikan. Bisa jadi juga orang-orang yang mendengarnya sudah bosan. Dan orang mungkin mulai curiga, mulai berkata, mana yang kamu katakan buktinya? Barangkali tidak ada tuh, saudara, buktinya. Sekian lama, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Harapannya itu tidak pernah memudar. Harapannya tidak pernah hilang. Dia tetap berharap satu saat apa yang Allah janjikan itu nyata. Hari itu, saudara, apa yang menjadi pengharapannya nyata. Dia datang, dia melihat sang Mesias itu. Dia katakan kepada semua orang Israel yang ada di situ, ini dia orang yang aku janjikan, yang selama ini aku beritakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita tetap berharap, sekalipun termakan oleh usia dan waktu kita, harapan yang kita taruh kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat ini.
Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang hidup. Walaupun di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, di tengah situasi yang tidak menentu yang saat ini sedang kami hadapi ini, kami tetap percaya kepadamu bahwa Engkau Bapa kami yang baik, Engkau adalah Allah kami yang baik, yang tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau adalah Allah kami yang baik, yang tidak akan menjadikan sia-sia setiap tetesan air mata kami ya Tuhan. Kami percaya harapan yang kami taruh kepadamu itu akan nyata sesuai dengan waktumu ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa menyerahkan seluruh umatmu yang sudah mengikuti ibadah malam ini. Berkati mereka. Mereka diberkati pribadi mereka. Mereka sehat, mereka kuat, terpelihara, dicukupi segala kebutuhan mereka. Suami mereka, istri mereka, anak-anak, orang tua, seutuhnya keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Berkati juga usaha, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk dikelola. Berikan hikmat untuk mereka dapat mengelolanya dengan benar. Berikan tuntunan agar mereka dapat mengerjakannya dengan benar. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak kami menyerahkan sepenuhnya mereka dalam tangan-Mu. Mungkin mereka ada bersama kami saat ini, atau mereka yang jauh dari kami, di luar kota, di luar negeri, dimanapun juga mereka berada. Biarlah kemurahan-Mu ada menyertai anak-anak kami sekalian. Terima kasih Bapa, kalau ada di antara umat-Mu yang hari ini sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang susah, mereka yang sedang berbeban berat, mereka yang mungkin sedang bersedih, bersusah hati. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini membangkitkan kembali kekuatan yang baru pada mereka, pengharapan yang baru ada pada mereka sekalian. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Kami juga berdoa buat gereja-Mu di tempat ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu, anugerah-Mu terus membawa kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami percaya gereja ini ada karena Tuhan, gereja ini ada dan Tuhan punya maksud yang besar dan indah. Nyatakan itu Tuhan, lakukan itu ya Bapa. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, seluruh umat-Mu sekalian. Biarlah kiranya anugerah Tuhan ada. Anak-anak sekolah minggu, remaja, jemaat dewasa diberkati oleh Tuhan, dikuatkan, terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang mungkin sudah mulai jauh, kehilangan pengharapan mereka, kehilangan kekuatan, bahkan mungkin nyaris iman mereka Tuhan. Kami berdoa biarlah belas kasih-Mu ada, selamatkan mereka, bawa mereka kembali kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami doakan kota kami Kuningan, kami doakan bangsa kami. Di tengah-tengah situasi yang ada Tuhan tolong. Biar kiranya boleh campur tangan begitu nyata. Tuhan, ada beberapa wilayah yang akan mengadakan pilkada nanti pada bulan Desember. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya anugerah kuasa-Mu yang memimpin. Engkau yang menetapkan pemimpin-pemimpin yang terpilih itu. Bekerjalah di dalam setiap hati para pemilih untuk menyatakan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya anugerah-Mu memagari bangsa kami dari kekacauan, dari kerusuhan, dari keributan. Bangsa kami boleh terlindungi oleh Tuhan. Kami berdoa juga dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan tolong, biarlah kiranya belas kasih-Mu, kemurahan-Mu dinyatakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kami. Inilah hidup kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Dan saya berikan informasi kepada saudara, khususnya saudara yang ada di GBI Kuningan. Saudara-saudara, ada ibadah setiap hari Sabtu untuk khusus anak-anak remaja dan anak-anak muda. Lalu di hari Minggu ada ibadah juga saudara, ibadah umum jam 8 pagi. Saudara, lalu setelah itu jam setengah 10 ada ibadah sekolah minggu yang dilakukan secara online. Saya mau pesan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, tolong para orang tua bantulah anak-anak untuk mereka dapat beribadah walaupun secara online. Lalu sorenya saudara jam 5 sore ada ibadah umum juga dilakukan di gereja. Hari Rabu dan hari Jumat akan ada Eva seperti hari ini saudara, akan terus berlangsung. Saya berharap ini boleh memberkati saudara sekalian.
Saudara-saudara, saya mau pesan lagi dengan sungguh-sungguh tentang situasi yang ada, khususnya untuk saudara jemaat di GBI Kuningan. Saya pesankan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan baik semua protokol kesehatan yang pemerintah tetapkan. Gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak saudara, jaga kesehatan saudara. Kenapa? Saudara, kita tahu situasi yang ada saat ini. Jadi saya pesan dengan sungguh-sungguh, dimanapun juga saudara berada, apalagi ketika saudara ada di rumah, saudara di luar rumah, saudara datang ke gereja pun, saudara terapkan ini, gunakan masker. Dengan demikian, kita akan sehat, Tuhan akan lindungi kita, berkati kita, dan kita akan menginspirasi saudara banyak orang, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Jadi saudara, mari lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Baik saudara, lalu kita juga mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara yang mau memberi persembahan, silahkan berikan dengan sukacita. Saudara bisa transfer dalam rekening yang tertera di handphone saudara. Ya, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin.